Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih pada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Tuhan melepas. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan melepaskan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Tuhan melepaskan orang benar dari segala kesesakannya. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya, mereka Ia lepaskan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan melepaskan dari segala kesesakannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doa mereka dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta padanya. Karena itu berdoalah begini: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan yang pertama, menjadi ayat emas pada hari ini adalah firman-Ku, firman Allah. Firman-Ku akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki. Ketika saya membaca dan merenungkan sabda ini, saya teringat dengan salah satu tugas saya ketika masih kuliah, masih semester pertama, tahun 2014. Saat itu saya membahas seorang filsuf bahasa yang bernama John Austin. Dia mengatakan bahwa ucapan manusia itu bukan hanya sekedar memberikan informasi, tetapi ucapan manusia itu juga melakukan sesuatu. Dia menyebutnya sebagai performative utterance atau ucapan performatif. Artinya apa? Bahasa, sabda, firman, kata itu tadi tidak hanya berfungsi untuk memberi informasi, tetapi juga melakukan sesuatu. Maksudnya apa, Romo? Itu tadi, firman Tuhan tidak pernah kembali sia-sia. Firman Tuhan selalu terjadi. Firman-Ku akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki. Dan dari teori yang sangat profan manusiawi itu, kemudian saya akhirnya memahami doa itulah ucapan performatif. Maka doa itu bukan menyampaikan fakta-fakta, informasi-informasi Tuhan. Saya begini, begitu, anak saya begini, begitu. Orang tua saya begini, begitu, kerjaan saya begini, begitu. Bukan sebatas memberikan informasi. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu apa yang mau kita beritahu. Maka doa saya refleksikan dari teori yang sangat manusiawi tadi, ucapan performatif tadi. Akhirnya saya menyadari bahwa doa bukan sekedar informasi, bukan banyaknya kata-kata, tetapi doa adalah yang kita ucapkan dari doa kita, itulah yang kita lakukan. Dan di akhir dari Injil tadi, kita berdoa, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Lalu Yesus di akhir Injil mengatakan, apakah kamu memang sungguh sudah mengampuni? Maka saat kamu sudah mengampuni, Allah juga mengampunimu. Saat kita berkata, Bapa kami yang ada di surga, apakah aku sudah sungguh bertindak sebagai seorang anak?
Atau kita hanya menginformasikan saja bahwa ya Tuhan Bapa saya, udah just info. Atau memang saya sudah benar-benar melakukan tindakan sebagai seorang anak. Dimuliakanlah namamu, apakah aku sudah melakukan apa yang saya ucapkan? Karena tadi, performative utterance, apa yang saya ucapkan itulah yang saya lakukan. Berilah kami rezeki pada hari ini, apakah saya memang sudah melakukan cara-cara dari perkataan saya, berilah kami rezeki. Berilah saya masuk universitas, apakah saya memang sudah benar-benar melakukan apa yang saya doakan? Dan sebagai penutup, doa bukan hanya kata-kata, bukan hanya informasi, tetapi doa adalah apa yang sungguh-sungguh kita lakukan. Dan ketika kita melakukan apa yang kita doakan, Allah memberikan apa yang kita mohonkan. Kita melakukan apa yang kita doakan dan kita doakan apa yang kita lakukan. Semoga Tuhan memberkati kita